Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasanya, kami akan membahas isu-isu yang masih hangat di telinga kita, yang tentunya menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini, kami akan membahas terkait kasus yang beberapa waktu lalu sempat mencuat di publik, yakni terkait bully yang dilakukan kepada seorang pelajar hingga meninggal dunia. Belakangan ini, fenomena bullying memang menjadi kasus paling meresahkan di masyarakat. Di Indonesia, terdapat sekitar 3,5 juta remaja yang menjadi korban bully pada masing-masing provinsi. Namun, fakta lainnya yakni sekolah atau institusi pendidikan menjadi lokasi di mana perundungan terhadap anak atau remaja yang paling banyak terjadi. Fakta ini berdasarkan pada laporan Comparitage pada tahun 2018. Di mana terdapat 82,8% perundungan yang dilaporkan terjadi di area pendidikan. Salah satu kasus bullying yang sering terjadi di lingkungan pendidikan yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, yakni seorang siswa MTS di kota Mobagu, Sulawesi Utara, menjadi korban bully atau perundungan di sekolahnya saat jam pelajaran. Korban bernama Bintang yang berusia 13 tahun dipukuli oleh 9 temannya. Selain dipukul, Bintang juga diikat dan ditendang hingga ia meninggal. Meski demikian, untuk memproses hukum para pelaku bully tetap kembali kepada sistem peradilan anak yang tentunya hakimlah yang akan memutuskan atas dasar hukuman dari tindakan para pelaku tersebut. Namun, jika berdasarkan aturan hukum yang berlaku, para terduga pelaku bullying yang menyebabkan meninggalnya Bintang pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Penerapan ancaman hukuman terhadap para pelaku anak ini rencananya akan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, di mana ancaman hukuman yang diberikan yakni pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Bullying atau perundungan merupakan sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk menyakiti hati, mental, dan fisik korban secara terus-menerus. Terkadang munculnya fenomena bullying disebabkan oleh beberapa faktor, yakni kondisi fisik maupun status sosial orang tua. Bully atau perundungan tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga secara verbal. Penindasan verbal dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan atau bahkan merendahkan. Penindasan ini biasanya ditujukan pada anak yang fisik, penampilan, sifat, atau latar belakang sosialnya berbeda dari anak-anak yang lain. Tak jarang, jenis bullying ini dialami oleh anak yang gemuk, canggung, atau bahkan prestasinya di sekolah kurang tampak. Di Indonesia sendiri, sejatinya sudah terdapat upaya perlindungan anak yang mengalami bullying, yakni melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut pasal 1 ayat 15A, bullying dikatakan sebagai kekerasan di mana setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sehingga tipe perundungan apapun, baik secara fisik, verbal, ataupun sosial, masuk ke dalam kategori kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku bullying verbal dapat ancaman pidana sesuai pasal 80 yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C akan dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dari kasus yang beberapa waktu lalu sempat viral menjadi salah satu bukti bahwa fenomena bullying tetap menjadi salah satu masalah besar yang sejauh ini belum bisa diselesaikan secara tuntas di lingkungan institusi pendidikan. Hal ini dikarenakan banyaknya kejadian yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang di sekolah. Lantas, bagaimana sejatinya hukum mengatur mengenai tindakan bullying yang dilakukan di institusi pendidikan? Tanggung jawab sekolah sebagai institusi pendidikan dalam memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan kekerasan sebenarnya diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik,
psikis, kejahatan seksual, maupun kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Yang kedua, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan satuan pendidikan adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan, sehingga tidak terbatas pada sekolah saja, namun juga tempat pendidikan lainnya. Kemudian, yang dimaksud dengan pihak lain pada pasal 54 ayat 1 ini mencakup antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kantin, maupun penjaga sekolah. Dalam aturan ini juga terdapat sanksi bagi pelaku bully yang dilakukan di institusi bagi institusi sekolah yang melakukan kelalaian atau pembiaran sehingga terjadi tindakan bullying tersebut. Sanksi tersebut merujuk pada ketentuan pasal 11 dan juga pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015 yang tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Untuk itulah, demi kepentingan terbaik anak sebagai peserta didik, perlindungan anak serta tindakan yang edukatif dan rehabilitatif terhadap anak diperlukan guna menangani persoalan bullying di lingkungan sekolah. Sistem pengaduan yang melindungi korban perundungan sudah seharusnya tersedia di berbagai sekolah di Indonesia. Mengingat Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa sejak Permendikbud tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan telah disahkan, mayoritas sekolah tak memiliki sistem tersebut. Sementara catatan lembaga tersebut pada tahun 2018 menyebutkan korban perundungan di sekolah mencapai 107 anak. Selain itu, sejauh pengamatan KPAI, hampir semua sekolah tidak memiliki sistem pengaduan yang melindungi korban dan saksi perundungan. Padahal sistem tersebut wajib dibentuk di setiap lingkungan sekolah. Mengingat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sistem yang dimaksud tersebut berupa tim pencegahan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, siswa, dan juga orang tua. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa sekolah wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan yang tentunya mudah diakses oleh siswa, orang tua, bahkan juga guru. Papan layanan tersebut tentunya memuat nomor telepon dan juga alamat email. Namun, karena di lapangan masih terdapat ketiadaan tim pencegahan, siswa yang mengalami perundungan pun tidak berani melaporkan kasus bully yang menimpanya. Padahal, kasus bully butuh penanganan khusus dan juga ketegasan dalam penerapan aturannya. Mengingat, para korban bullying kebanyakan mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, sehingga sangat berpengaruh terhadap karakternya di masa yang akan datang. Untuk itulah, harapannya, para orang tua, sekolah, dan masyarakat dapat bersinergi dan juga bergerak bersama dalam memberikan perlindungan melalui lingkungan yang aman bagi anak-anak, tentunya demi kepentingan terbaik mereka. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.